Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin soal perjalanan sebuah daerah yang luar biasa, yaitu Bojonegoro. Ceritanya ini keren banget loh, tentang gimana alam, sejarah, dan semangat manusianya bisa mengubah sebuah daerah pedalaman yang tadinya cuma dikenal karena hutannya, jadi salah satu pusat energi terpenting di Indonesia. Oke, kita mulai dari kutipan yang menurut saya ngena banget ini. Kalimat ini tuh benar-benar menangkap jiwa Bojonegoro. Ini bukan cuma soal banjir dan kering, tapi ini soal karakter. Soal kemampuan buat bertahan, buat beradaptasi di kondisi sesulit apapun. Nah, inilah tema utama kita hari ini. Ini dia, peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, yaitu alamnya. Terus kita mundur ke masa lalu, lihat perannya buat kerajaan-kerajaan besar. Lanjut ke masa-masa sulit, sampai akhirnya kita saksikan perubahan raksasanya menjadi pusat energi. Dan terakhir, kita akan lihat semangatnya yang abadi. Oke, bagian pertama. Untuk bisa ngerti orang-orang Bojonegoro, kita harus ngerti dulu tanah tempat mereka hidup. Sebuah tanah yang benar-benar dibentuk oleh dua kekuatan besar, sungai dan hutan. Nah, ini menarik loh. Ternyata nama Bojonegoro itu sendiri udah ngasih kita petunjuk asal katanya Bojanegara. Artinya, ya, tempat tinggal. Jadi dari awal banget, daerah ini memang udah ditakdirkan jadi rumah. Jadi tempat orang bermukim di pedalaman. Jadi ada 3 aktor utama di panggung Bojonegoro. Pertama jelas, Sungai Bengawan Solo. Dia bisa ngasih kesuburan, tapi juga bisa ngamuk bawa banjir. Kedua, hutan jatinya yang super luas, ini sumber daya utamanya selama berabad-abad. Dan ketiga, sawah tada hujan, yang nasibnya benar-benar bergantung sama langit. 3 hal ini yang nentuin jalan cerita Bojonegoro. Dan ini dia dilemanya. Hidup di sana itu kayak punya dua wajah. Satu sisi, air bisa merimpah ruas sampai banjir. Tapi di sisi lain bisa kering kerontang pas kemarau panjang. Nah, siklus inilah yang menempa mental orang-orangnya jadi super tangguh dan pinter banget beradaptasi. Oke, sekarang kita geser sedikit. Gimana kondisi alam tadi membentuk peran Bojonegoro di zaman kerajaan-kerajaan besar Jawa? Nah, posisi mereka itu unik. Mereka bukan pusat kekuasaan, tapi mereka ini ibarat dapurnya kerajaan. Penting banget, tapi kerjanya di belakang layar. Coba lihat deh garis waktu ini. Konsisten banget kan? Dari era Hindu-Buddha sampai Islam, dari Kediri sampai Mataram, fungsi Bojonegoro itu ya sebagai daerah penyokong. Ini nunjukin betapa vitalnya sumber daya alam mereka buat siapapun yang lagi berkuasa. Jadi, dukungannya itu dalam bentuk apa aja? Ya ini dia 3 hal krusialnya. Makanan dari tanah suburnya, kayu jati dari hutannya buat bikin kapal dan bangunan, dan Bengawan Solo yang jadi semacam tol air buat transportasi. Tanpa pasokan dari Bojonegoro, kerajaan-kerajaan besar itu mungkin ceritanya bakal beda. Nah, cerita kita sekarang masuk ke babak yang lebih gelap. Posisi strategis yang tadinya jadi kekuatan malah berbalik jadi beban. Terutama waktu kerajaan mulai perang saudara dan orang-orang Eropa mulai ikut campur. Coba bayangin, daerah kita jadi jalur utama buat tentara yang mau perang. Pasti sengsara kan? Sumber dayanya dikuras habis, rakyatnya dipaksa bayar pajak perang yang tinggi, stabilitas hancur, kondisi lemah kayak gini yang akhirnya ngebuka pintu buat kekuasaan kolonial masuk. Dan di bawah Belanda, eksploitasinya jadi lebih sistematis. Hutan jati yang dulu buat bangun kerajaan, sekarang dikeruk buat industri di Eropa. Sungai yang tadinya jalur kehidupan, sekarang jadi jalur pengawasan. Dan yang paling parah, rakyatnya dipaksa kerja rodi dan kena pajak yang berat. Tapi, ya itu tadi. Ditekan sekeras apapun, semangat mereka nggak pernah padam. Perlawanan itu muncul. Ada yang sifatnya diam-diam, ada juga yang terang-terangan memberontak. Ini jadi bukti lagi kalau karakter tangguh mereka itu benar-benar udah mendarah daging. Disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Setelah berabad-abad hidup dari apa yang ada di atas tanah, hutan, dan sungai, Bojonegoro menemukan takdir barunya. Sebuah sumber kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Perbandingan ini nunjukin perubahannya secara gamblang. Mesin ekonomi yang lama itu kayu jati, sekarang diganti sama minyak dan gas. Perannya juga berubah total. Dari cuma daerah agraris, sekarang jadi pusat energi yang strategis buat satu negara. Beda banget kan? Dan inilah Bojonegoro hari ini. Bukan lagi sekedar kabupaten di pedalaman. Mereka adalah pemain kunci dalam ketahanan energi nasional. Sebuah lompatan status yang, wow, luar biasa. Tapi yang keren, identitas baru ini nggak menghapus yang lama. Justru mereka hidup berdampingan. Lapangan minyak Banyu Urip yang modern sekarang jadi ikon baru. Tapi berdiri bareng ikon-ikon lama kayak Bengawan Solo, hutan jati, dan tradisi agrarisnya. Ini perpaduan yang unik banget.
Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan coba satukan semua kepingan ceritanya. Kita akan lihat gimana masa lalu Bojonegoro itu ternyata nggak hilang, tapi justru jadi fondasi yang kokoh buat masa kini dan masa depannya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Di setiap realitas modern Bojonegoro, kita bisa lihat jejak sejarahnya. Bengawan Solo, tradisi agraris, dan hutan jatinya jadi pondasi yang menopang status barunya sebagai raksasa energi. Semuanya nyambung. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Cerita Bojonegoro adalah cerita tentang adaptasi yang nggak pernah berhenti. Mereka terus bertransformasi dari negeri sungai jadi pusat kayu, sekarang jadi raksasa energi. Tapi yang paling hebat, mereka melakukan itu semua tanpa kehilangan jati diri dan jiwa pedesaannya. Kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Perjalanan Bojonegoro ini kan kisah sukses yang luar biasa. Tapi tantangan ke depannya jelas. Gimana cara menyeimbangkan peran barunya sebagai pemasok energi nasional dengan kewajiban menjaga lingkungan dan budaya yang justru jadi sumber kekuatannya selama ini? Sebuah pertanyaan yang relevan, bukan cuma buat Bojonegoro, tapi juga buat kita semua.